Satu baru. Cek, suara saya terdengar? Alhamdulillah, baik. Apa kabarnya semuanya teman-teman? Sehat? Boleh juga kalau mau pakai chat, boleh. Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, Insya Allah nanti kita akan mulai, mungkin sekitar 5 menit lagi. Masya Allah, Alhamdulillah sudah ada nih yang ada di chat, Masya Allah. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah, Barakallahu Fik, teman-teman semuanya yang sudah ikut hadir pada malam hari ini. Ini dari mana aja nih? Kira-kira teman-teman semua dari mana nih? Boleh di kolom chat mungkin? Oh, dari Cirebon, dari Jakarta. Wah, Masya Allah, Masya Allah. Yang dari Bandung mungkin ada? Dari Bogor. Atau ini semua di luar kota semua ya? Baik. Di sana gimana? Di sini lagi hujan. Teman-teman di rumahnya aman atau hujan? Aman, Alhamdulillah. Suaranya bisa dibuka, mungkin kalau misalkan suaranya bisa dibuka nggak masalah. Oh, dari Banten, wah, Masya Allah, dari Banten, Alhamdulillah. Keren banget ya, ini dari Jakarta, Cirebon. Oke, baik. Insya Allah, nanti di sini kita akan mulai. Kita mulai ya teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sudah ada Kak Adi nih menemani kita. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah di hari malam Kamis ya yang berbahagia ini mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, alhamdulillah nih Kang Adi, teman-teman sudah ngumpul di Zoom. Ada yang dari Cirebon, ada yang dari Jakarta juga, alhamdulillah, dan juga ada dari Banten. Nah, teman-teman yang lain itu. Dan alhamdulillah insya Allah di sini kita mau sama-sama sharing dan mau sama-sama belajar insya Allah. Kalau begitu kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kalau begitu langsung saja pada Kang Adi kami persilahkan. Assalamualaikum, Kang Adi sudah bisa bergabung, Kang? Waalaikumsalam, sudah alhamdulillah. Nih. Alhamdulillah, sehat ya Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, silakan Kang Adi. Mana ini, ayahnya mau ikut. Yang lain nungguin tuh. Nah, ayo nah tuh, udah ya. Sama dulu maaf ya. Nanti main lagi sama ya. Ada. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini Masya Allah, ini ada yang sebenarnya udah lumayan cukup lama juga nih ikut ya. Ada Bu Irma di langgaran ikut kepada temu-temu sama teman-teman mitra. Ada Bu Putri juga, Masya Allah. Ini udah nyimpan nih. Dan kayaknya juga yang lain ada yang sudah sering ikut beberapa kali juga nih ya, sepertinya nih. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ba'du alhamdulillahirabbil maaf tadi ada suara sedikit berisik-berisik ya. Ada anak di sebelah lagi waktu bisa ini kalau udah jam segini gitu ya. Tapi alhamdulillah kali ini bisa senang sekali bisa berkesempatan bersamai Bapak Ibu semuanya, ya Bunda semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke.
Tadi saya sedikit menyapa ya, ada berapa yang sudah sering ikut ya, kayak ini Bu Putri, alhamdulillah ya, Bu Putri sambil ngedengerin anak ya, ada Bu Irma juga udah langganan. Nah saya mau tanya, mungkin adakah yang mungkin baru pertama kali gabung, masih bingung mungkin cara buat akun dan segala halnya, masih adakah yang kayak gitu di sini kondisinya? Ada? Boleh di kolom chat, boleh speak up juga boleh. Kita alhamdulillah sini terbuka, bisa diskusi juga ayah bunda semuanya, bapak ibu semuanya. Jadi kita jadikan forum diskusi bersama untuk akselerasi diri kita semuanya. Adakah mungkin yang baru bergabung dan mungkin masih bingung affiliate itu kayak gimana gitu ya. Ini kan alhamdulillah juga kita untuk pembinaan ataupun pertemuan seperti ini untuk affiliate sudah lama banget, kalau nggak salah di bulan apa terakhir tuh ya, awal-awal tahun juga kayak, hampir ya 10 bulan mungkin ada yang terakhir, kayaknya ada 10 bulan karena alhamdulillah sudah masuk Januari 2024 gitu ya. Oke, ada mungkin yang masih baru-baru. Saya mungkin mau menyapa dulu nih Ahmad Sujiman, Pak Ahmad Sujiman. Assalamualaikum Pak Ahmad. Oke bro, ini lagi ini sepertinya. Ibu Akila, Ibu atau Ibu Akila Yusri. Assalamualaikum Ibu Akila. Sepertinya sambil jalan kayaknya ya. Ada Ibu Endah. Assalamualaikum Bu Endah. Oke. Ini ada Pak Hafiz. Oke. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Kak Hasan. Kak Hasan, Masya Allah nih kenal. Oke, alhamdulillah, makasih. Ya apa kalau ada yang mungkin baru bisa nyimak tapi nggak bisa on cam ataupun on mic juga nggak masalah ya. Di sini juga ada ya Bu Don Alisa Delavi ya. Alhamdulillah. Oke. Mungkin saya mungkin sedikit mengulang Teh Salwa boleh mungkin direkam dulu. Nanti mungkin bagi teman-teman yang nanti nggak bisa hadir bisa langsung posting nanti ya. Bisa langsung rekam atau nonton dari rekamannya gitu ya. Bisa Salwa? Bisa. Bisa. Oke, siap-siap. Oke. Recording in progress. Oke. Nah untuk teman-teman semuanya yang belum mungkin masih bingung sistem affiliate kita kayak gimana, sebenarnya kita pakai sistem berarea, namanya sistemnya adalah dari Sejoli biasanya, kalau mungkin ada yang sudah pernah pakai, dan makanya mungkin ada yang bingung nih, nah ini caranya affiliate dari Paderman gimana, cara dapat unique linknya gimana, mungkin kalau teman-teman yang biasa suka main Shopee ataupun Tokopedia mungkin gampang gitu ya, tinggal ya share link saja gitu ya. Nah, perbedaannya kita punya dashboard sendiri gitu ya. Kalau mungkin ada yang belum daftar di sini ya, silakan boleh daftar di link yang saya kirim nanti di kolom chat. Ya, itu ya. Daftar di situ dulu. Mungkin saya juga mau sedikit demonstrasikan ya. Nama penggunanya ini sebenarnya kayak nama-nama panggilan atau nama apa gitu ya, bisa dipakai dengan username pokoknya nih. Nama lengkap, alamat email, password, konfirmasi password, dan nomor password, nomor WhatsApp ya. Nah kalau udah register, nanti akan kembali ke halaman login. Nanti udah semuanya, nanti login kembali di sini gitu ya. Nah ini saya login di ini ya. Bentar. Nah, saya login ya. Ini ya. Jadi tampilan dashboardnya untuk Bapak Ibu semuanya nih, saya pakai desktop nggak masalah, pakai laptop ya. Tapi insya Allah tampilannya sangat sederhana seperti ini sebenarnya ya. Sederhana akan seperti ini. Nanti biasanya kalau di handphone tuh ada kayak hamburger icon gitu ya, atau di situ ada garis 3 gitu ya, nanti klik, nanti bisa ada pilihan yang kayak gini nih,
Nah, sebenarnya kita akan bermain di ranah afiliasi aja. Klik afiliasinya, lalu klik link. Ya, klik link. Nah, ini nanti pas di sini baru pilih produk-produknya nih untuk dapetin unique linknya gitu ya. Oke, contoh mungkin kita mau jualin yang webinar nih yang lagi pada naik semuanya ya. Generate gitu ya. Nanti linknya tinggal di copy aja ini ya. Halaman checkoutnya di copy. Nanti baru pas lagi setiap saya selalu ngirim di halaman marketing kit itu aja langsung di linknya di paste di ini apa di bahan-bahannya gitu ya. Seperti itu. Oke. Gitu. Jadi sederhana sebenarnya gitu ya. Nah, jadi teman-teman semuanya itu saya sederhana. Jadi untuk ranah kita bermain gitu ya untuk affiliate dari Fatherman gitu ya. Nah, mungkin kalau saya mau bantu share screen dari handphone nih, saya coba nih coba berhasil nih. Oke. Oke, coba ya. Ini saya gabung juga pakai handphone. Screen. Bentar nih, ada di HP saya ini agak ini nih. Zoom. Nah, ini udah kelihatan belum? Nih ya. Ini ada foto ini saya nih. Keluarga. Kayak apa ya? Jadi kalau kita klik nih produk fatherman.id terus member ini yang pakai handphone aja ya, jadi yang mungkin nggak pakai laptop tapi pengen ini kayak gini ya. Ini maafin saya keyboardnya agak rada jadul ya. Masa masih ada yang pakai keyboardnya 3x4 ya, 3x3. Ini ya. Di loading. Nah di sini kan tadi kalau mau daftar di sini register, klik registernya gitu. Nanti akan muncul ke halaman pendaftaran. Bentar. Bentar, internet saya lagi nih kayak ini. Nah ini dia. Ya kayak gini sama ya kayak tadi yang ngisi nama lengkap, alamat email, password, gitu ya. Udah muncul mestinya. Baru klik login. Nah ini kan daftarnya gitu ya. Nah ini baru alamat email dan segala pendaftaran gitu ya. Contohnya punya saya nih login ya. Ini nama email dan password tadi isi. Nah yang saya bilang tadi sebenarnya kita akan main di ranah dua hal aja ya. Ada ini kan klik menu ya, klik menu, lalu afiliasi, klik baru klik linknya ya. Jadi kan kalau teman-teman semuanya kalau ngelihat di postingan Instagramnya fatherman.id biasanya kalau ngejual webinar nih biasanya bit.ly/webinar fatherman gitu ya. Nah itu link itu kalau teman-teman nyebar marketing kit yang sudah kami buat dengan link yang itu sayang banget, jadi akhirnya ngarahnya malah ke pusat gitu ya, ke tim kami gitu. Tapi kalau ingin ngarahnya ke teman-teman yang share juga, maka link itunya diganti dengan link unik, link-linknya yang dapat dari sini gitu ya, link unik yang dapat dari sini gitu. Nah itu caranya gitu ya. Nah ini contohnya ini ya, contoh webinar frame fatherman gitu ya. Klik generate itu. Nah ini baru nih dapat kayak contoh kan ini copy gitu linknya ya. Nah itu seperti itu ya. Ini juga boleh nggak masalah. Atas atau bawah sama aja sebenarnya kalau untuk webinar. Perbedaan adalah kalau yang atas nih akan ngarahin ke website, jelasin produk dan segala halnya. Kalau halaman checkout berarti halaman pemesanan aja gitu ya. Jadi tinggal ini mah dimainin aja. Tapi kalau untuk webinar biasanya kita cuma langsung ke halaman checkout. Jadi yang ini pun sudah cukup insya Allah gitu ya. Nah itu seperti itu ya. Nah itu sederhananya untuk kalau penggunaan via handphone. Nah kita kali ini untuk bunda semuanya
kita mau langsung cepat aja untuk kali ini karena stop share ya. Oke. Oke, untuk Pak Handi, untuk marketing kita insya Allah nanti akan dikirim sama Tesalwa ya, yang polosan tanpa watermark G-nya, maksudnya watermark apa nih? Sebenarnya kalau marketing kita dari kami, sebenarnya insya Allah untuk link-linknya sudah dihapus, asalkan sudah masuk ke ke channel-channel Telegramnya gitu. Itu insya Allah setiap hari update. Kalau emang lagi apa yang kami promosikan, contoh kalau lagi sekarang lagi promosi webinar, maka itu yang akan update itu sudah di marketing kita webinar gitu ya. Jadi pastiin aja di sana, insya Allah sih untuk di gambarnya itu polosan, nggak ada nama linknya, jadi tinggal masukin aja gitu ya. Nah sekarang kita ngomongin tentang bagaimana sebenarnya untuk affiliate ini sederhana ya, ayah bunda semuanya. Karena kalau dari apa yang kami pahami dan kita pelajari juga bersama gitu ya, sebenarnya affiliate itu adalah permainannya adalah di link ya. Ya, affiliate itu mainnya di link. Jadi kita punya unique link. Ya, punya unique link. Nah, yang ini linknya adalah link khusus, ya link khusus. Jadi kalau saat kita menyebarkan link unik ini dan ada orang yang klik, dan dia pun juga akhirnya ngeklik dan dia tertarik dan akhirnya pun beli dan bayar gitu ya. Cuma bukan hanya sekedar ngeklik doang, tapi dia pesan, nggak cuma pesan doang, tapi akhirnya pun dia bayar dan akhirnya menyelesaikan proses pemesanannya. Nah itu insya Allah saat orang tersebut menggunakan unique link ini, maka teman-teman affiliate itu akan mendapatkan ini adalah komisi. Nah kalau mungkin sudah pernah baca ya di Google Drive atau Google Dokumen kami itu adalah komisinya tuh terbagi menjadi 2 produk ya. Kalau untuk produk-produk digital itu hampir di angka 20% ya. Nah kalau untuk produk-produk yang bentuknya fisik kayak buku itu sampai di angka 15% gitu ya. Ya, 15 sampai 20% gitu. Jadi ini yang akan akhirnya menjadi kendala menjadi acuan kita dalam akhirnya affiliate tuh kayak gini. Jadi affiliate ada link yang dikhususkan, kita sebar, ada orang klik, ya ada orang yang tertarik, akhirnya pesan dan bayar, itu akan jadi komisi buat kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana akhirnya ngebuat orang tuh akhirnya mau nih ngeklik unique link ini gimana caranya gitu ya. Maka yang perlu kita pahami bersama adalah caranya adalah ya sering posting gitu ya. Sering posting gitu ya. Sering share, sering sering posting juga, sering share di story, status dan segala itu yang perlu kita lakukan. Nah, sekarang kalau mungkin teman-teman semua udah pernah baca tentang global data sosial media di tahun 2023, salah satu sosial media yang paling tinggi dampaknya itu adalah WhatsApp. Ya, jadi WhatsApp tuh paling tinggi banget untuk konversi sebuah penjualan, itu orang lebih tertarik dapat dari berita WhatsApp karena tentunya sosial media yang orang sering dapetin itu adalah WhatsApp, dan kebanyakan orang pun menggunakan sosial media itu bukan hanya sekedar wasting time, hiburan segala, tapi sebenarnya adalah tujuan utamanya adalah pengen lebih dekat dengan seorang, lebih dekat dengan keluarga atau orang yang dikenal. Contoh kayak saya nih, saya punya Facebook. Saya kalau buka Facebook tuh pasti ngeliat teman-teman saya yang dulu SD, TK gitu ya, TK, nggak sampai ya, SD, SMP gitu ya. Nah itu teman-teman saya di situ tuh karena emang dulunya adalah pas lagi zaman saya SMP gitu, SMP SD ya cuma ada Facebook, makanya akhirnya seperti itu. Ini mungkin yang nanya lah, ini ngomongin SD sudah Facebook, emang umurnya berapa gitu ya. Sebenarnya materinya ya masih muda lah alhamdulillah saya. Nah jadi sering posting, sering posting. Nah jadi nah jadi sering posting. Nah sering posting ini dan akhirnya yang saya bilang tadi lebih efektif kalau secara sosial media itu adalah bentuknya adalah secara WhatsApp. Nah sekarang teman-teman semuanya saya pengen mungkin mengajak ayah bunda semuanya, bapak ibu semuanya mungkin masih awal juga, yang masih juga ngerasa ini gimana cara postingnya, cara share-nya adalah pertama yang perlu kita
lakukan dulu lah sasarannya. Sasaran untuk kita posting ini siapa aja. Nah, ayah bunda semua, saya mungkin mau hari ini ngebagi menjadi dua. Posting ini akan menjadi dua tempat lah gitu ya. Ada status, ya. Ada status. Kalau sebenarnya saya pengen perorangan sih, status atau personal. Dan di sini ada yang bentuknya grup. Ya, grup gitu ya. Nah, sekarang tuh untuk yang personal nih, sebenarnya pertanyaan kita adalah yang perlu untuk kita pahami itu adalah bentar. Sekarang kita lihat dulu berapa jumlah kontak di WA kita. Ya. Lalu yang kedua adalah berapa dari jumlah kontak tersebut yang nge-save nomor kita. Ya. Kenapa saya bilang nge-save nomor kita? Karena kalau mereka melakukan save terhadap nomor kita, dan kita pun juga nge-save nomor mereka gitu ya, maka saat kita nyebar sesuatu ke mereka tidak menganggap ini spam karena sudah kenal, sudah oke. Makanya kadang kalau teman-teman ngeliat kadang ada orang tiba-tiba minta kita nge-save nomor dia. Nah itu tujuannya adalah biar agak tidak diblok, tidak dianggap spamming dan segala halnya. Jadi itu adalah kita lihat nih berapa orang yang nge-save nomor kita. Nah salah satu kenapa utama kita untuk nge-save nomor kita adalah jadi WhatsApp itu akan memunculkan status di bagian WA kita, itu yang tentang status, itulah orang-orang yang nge-save nomor kita, ya, nge-save nomor kita. Makanya kita bisa melihat. Maka ini perlu dipentingkan nih. Jadi jumlah kontak kita berapa dan yang berapa yang save nomor kita. Nah kalau ini sudah dilakukan, maka tinggal akhirnya kita bisa melakukan beberapa hal juga untuk posting-postingnya gitu ya, untuk posting-postingnya. Ada beberapa hal yang akhirnya postingnya bisa gini, bisa dua hal. Ada yang bentuknya direct selling banget dengan kita kira japri atau bahasanya broadcast message gitu ya. Ada yang bentuknya seperti itu, dan kadang mungkin kita akan ngerasa nggak nyaman sebenarnya, nggak nyaman ya Bapak Ibu semuanya. Kalau kita mungkin saya nggak tahu di sini adakah mungkin yang pernah ngerasain, mungkin di bawah kolom chat ya. Adakah yang sering banget dichatin tentang masalah zakat dan sedekah? Ada nggak ya gitu? Sering banget tuh chat, ayo alhamdulillah Jumat berkah kali ini, semoga Allah berkah apa gitu lah ya, kayak Jumat sedekah segala halnya gitu ya. Kadang ada lembaga-lembaga zakat atau amil zakat gitu ya, yang dia nggak tahu dapat nomor kita dari mana, tiba-tiba ngajak kita untuk bersedekah gitu ya. Kalau kita yang lihat kayak gitu, Bapak Ibu semuanya ngerasa nggak sih nyaman nggak sih kalau di chat kayak gitu? Iya ada gitu ya. Nggak nyaman kalau di BC, makanya kalau ingat paling satu saja ya, nggak nyaman pasti. Apa yang bilang nggak nyaman gitu ya. Oke. Nah ya pasti tentunya nggak nyaman. Tapi mungkin kalau katakan ada orang yang emang kita ngerasa kenal, dekat segala hal, sebenarnya oke aja kadang kalau saya. Tapi kadang kalau keseringan orang kena nggak nyaman. Nah sebenarnya ada dua hal yang perlu kita lakukan. Pertama makanya gitu, ada yang sampaikan betul sama kayak Bu Putri ya. Bu Putri dibilang paling kalau ngiklan ya di status WA aja. Ini Bu Putri teman-teman cuma status aja. Masya Allah setiap bulannya selalu alhamdulillah selalu ada komisi yang masuk untuk Bu Putri. Tapi kalau untuk kita pengen lebih masif lagi adalah yang kita share bukan hanya sekedar untuk untuk sekedar jualan saja atau sekedar hal-hal yang berbau, oh ini ada CTA linknya untuk ada link unik yang akhirnya mereka klik nanti akan jualan. Jangan sampai kayak gitu doang, tapi kita pengen adalah bangun kedekatan gitu ya. Nah makanya saat kita mau nge-share, makanya ini pun cara Fatherman pun saat kita mau nge-share sesuatu itu nggak pernah hard selling tapi soft selling, kayak ngomongin hal pertama kenapa sih, kayak contoh yang sekarang kita insya Allah 2 minggu lagi pekan depan itu ada webinar tentang agar anak tidak LGBT gitu ya, agar anak terhindar dari LGBT gitu ya. Maka yang kita share bukan hanya sekedar poster saja, tapi ada hal-hal edukasinya juga. Kenapa sih harus kayak gini, apa sih yang harus kita takutkan, segala hal itu yang edukasi gitu ya. Itu edukasi. Makanya kita ada hal-hal kayak gitu yang akhirnya ada prolog-prolognya dulu, baru akhirnya mungkin di akhir aja jualan. Jadi minimal walaupun mereka ngerasa dijualin,
minimal mereka tahu juga, oh ternyata ada edukasi yang saya dapetin, hal yang gratis yang saya dapetin dalam bentuk edukasi. Tapi tentunya hal kayak gini pun nggak menutup kemungkinan orang juga akhirnya nggak nyaman sekian sama kita, akhirnya di blok dan segala hal. Maka tentunya paling utama itu adalah bangun kedekatan dengan orang. Saat kita pun mau jualan, sebenarnya akhirnya kembali lagi kepada kita sudah semuanya gitu ya, bangun kedekatan dengan orang yang kita ngerasa deket gitu ya. Makanya kalau kadang ada yang teman-teman affiliate itu ada yang bentuknya adalah sebelum jualan tuh mereka bangun kolam. Tadi kayak Pak siapa tuh yang ngomong, Pak Hidan ya, Pak Handi. Itu ada yang bangun kolam dulu, kayak mungkin entah buat grup atau mungkin buat sosial media khusus gitu ya. Akhirnya ngebangun orang-orang yang sama pemikiran butuh tentang parenting mungkin gitu ya. Dibangun kolam yang sama, sering sharing-sharing hal-hal positif di sana gitu ya. Itu juga bisa gitu ya. Kan sebenarnya konten-konten Fatherman pun nggak semua murni jualan. Ada yang sekedar quote saja, hanya sekedar carousel saja, sekedar video saja. Nah itu bisa tuh menjadi hal-hal yang rutin untuk di-share ke yang kita anggap bisa nih untuk prospek nanti BK akan beli atau closing lah gitu. Nah itu dimaksimalkan gitu ya, dimaksimalkan. Akhirnya manfaatkan. Intinya adalah kalau kita emang pada dasarnya nggak mau dijualin juga, ya minimal jangan kita nge-spamming orang-orang yang kita juga nggak mau digituin sama orang lain gitu ya. Tapi minimal kontak WA orang yang share sama kita itu perlu paham ya. Sehingga saat kita minimal nge-share status saja, nge-share apa yang sudah di-share sama Teh Salwa nih di marketing kitnya, kita share di status WA, itu minimal di-share semuanya tuh. Minimal di-share semuanya. Alhamdulillah tim kita sudah siap, kontennya banyak, udah kita layani nih teman-teman semuanya gitu dengan sebaik-baiknya, tapi malah jarang nge-share, jarang ini segala halnya gitu ya. Nah itu perlu juga akhirnya kita pahami dengan hal-hal seperti itu. Jadi saya banyak ngomongnya udah banyak luas, tapi nggak apa, saya agak loncat kayak gitu ya. Nah ini personal, jadi kalau kita sering buat status WA, insya Allah akan memudahkan. Nah terkait tentang masalah grup ini juga kita pahami betul mana kira-kira ngerasa grup yang kita memiliki kedekatan. Jangan sampai yang malah grup yang kita kebanyakan silent reader, nggak pernah baca, jarang kontribusi gitu ya. Coba baca doang, nggak pernah komen, nggak pernah ngobrol di sana. Terus tiba-tiba kita datang dengan jualan, itu kan pasti akan sebel gitu ya, akan sebel gitu. Maka perlu juga kira Bapak Ibu semuanya melakukan sebuah perencanaan, kira-kira grup mana sih yang kira-kira dilihat nih, oh ini berpotensi nih untuk mau untuk bareng-bareng kita jadi orang tua yang baik, jadi orang-orang yang baik gitu ya. Nah itu pun yang kita juga semua, walaupun kita juga secara ini adalah bisnis profesional ya Fatherman, kita pun juga nggak mau menghilangkan bahwa kita di sini adalah murni untuk berbagi pada orang-orang yang membutuhkan ilmu. Makanya kami pun masih ada banyak produk-produk gratisan, kayak ada Zoominar, insya Allah hari Jumat ada Zoominar gratis juga. Nah itu tetap jadi sebuah hal komitmen kami, setiap bulannya kami menyapa dengan Zoominar gratisan gitu ya. Seperti itu. Nah ini grup juga ya, tadi saya bilang grupnya. Nah sekarang Bapak Ibu semuanya ngomongin tentang masalah grup. Nah kalau ngomongin masalah grup, nah mungkin sekarang Bapak Ibu semuanya coba deh, pasti saya yakin di sini semuanya punya 20 grup lebih. Satu nomor WA pasti ada 20 grup lebih. Coba dikelompokkan, diklasifikasikan dari 20 grup ataupun katakan yang sampai 60. Saya sih nggak pernah ngitung, tapi kayak saya grup saya sampai ada mungkin 70-80 kayak grup saya ada kayak gitu ya. Tapi coba deh Kak, lakukan klasifikasi dari grup tersebut, kira-kira coba deh buat prioritas, bukan prioritas ya. Kita anggap oh ini bisa nih untuk potensi untuk kita ajak kebaikan untuk ikut belajar tentang parenting, belajar edukasi keluarga gitu ya. Coba buat top 5 paling berpotensi gitu ya. Tunjukin gitu ya, tunjuk. Nah coba kita buat ini, nah kita paling rutin tuh share hal-hal itu, ajak ngobrol, ajak hal-hal yang berkaitan tentang apa yang sudah kita share gitu ya, yang sudah kita share sehingga kira orang ini ngerasa punya engagement yang kuat, punya yang kedekatan yang kuat. Oh ternyata Bu Putri gitu, Marcel baik banget nih, sehingga saya hal-hal baik tentang kuat-kuat dari Ustadz Beni dan segala halnya gitu ya. Nah itu orang-orang mungkin saat kita melakukan hal itu sering gitu, saat nanti pun ada link jualan pun orang-orang juga kira oh, penting ini ilmunya bagus nih gitu ya, karena dia ngeklik gitu ya. Sebenarnya ini tentang bagaimana akhirnya kalaupun kita mau memaksimalkan konten-konten yang dibuat oleh Fatherman, kita maksimalkan untuk di-share, itu insya Allah akan ya walaupun mungkin awal-awalnya aduh ada hasil, tapi nggak apa, dengan kita sering rutin posting minimal di status WA.
minimal di status WA. Ataupun kalau dari 9 tadi grup-grup yang oke banget untuk kita lihat potensinya oke, itu juga di share juga gitu ya. Nah itu menjadi hal yang tekan yang ingin saya sampaikan, karena gini, kita sering banget tuh ditanya mana nih marketing kit baru, tapi pas kita lihat ternyata masih banyak nih yang udah marketing kitnya baru, sering banget diperbarui, tapi kita masih belum dimaksimalkan nih. Nah minimal adalah share aja dulu, share aja minimal adalah di lingkup yang paling gampang, status WA. Walaupun yang kalau mau lebih oke, ke grup-grup yang kita lihat bisa potensi. Yang ketiga adalah kalau oke mungkin berani bisa main langsung ke Japri atau broadcast message. Nah itu diperbolehkan aja. Nah gitu ya. Bentar. Baterai mau habis soalnya. Nah, kalau itu sudah dilakukan ya, ini maaf saya coba tadi ya. Coba buat 5 grup yang potensi. Ya, 5 grup yang potensi untuk akhirnya dilakukan ya gitu ya. Jadi share di status, share di grup yang potensi. Yang ketiga adalah share ke teman-teman atau kontak secara pribadi atau broadcast message yang orang-orang ini bisa ngerasa oh ini bisa bagus nih untuk orang gitu, seperti itu. Tapi pada dasarnya adalah ingin saya sampaikan adalah sebenarnya ini kembali lagi ke tentang dasar ya. Sebenarnya apa yang kami sampaikan itu, apa yang kami siapkan marketing kit ini pengen dimaksimalkan oleh semua orang. Semua orang yang gabung di kemitraan kami, di affiliate, di reseller ataupun itu, tolong dimaksimalkan file-file yang sudah kami share, yang sudah kami buat, secara kreatif desainnya dan segala hal, tolong dimaksimalkan. Tapi tentunya adalah apapun yang kami buat dalam hal seperti itu ya, sebenarnya lebih dekat lagi, lebih oke lagi lah pendekatan adalah pendekatan secara pengalaman yang saya bilang tadi gitu ya. Sebenarnya secara ada namanya relasi yang saya bilang tadi. Makanya sebenarnya orang itu kan kita bilang tadi lembaga-lembaga zakat dan segala hal yang kadang mungkin suka tiba-tiba japri ngajak zakat setiap Jumat atau ngajak zakat di pagi hari sewaktu subuhnya gitu ya. Ada yang nggak nyaman gitu ya, karena apa belum bangun relasinya. Nah mungkin ayah bunda semuanya daripada mungkin gitu ya daripada berpangku tangan tentang konten, tentang dari hal akademik, minimal adalah bangun relasinya dulu. Minimal saat ada orang buat status, dikomenin, dikasih jempol, segala hal, ada bangun relasi lah gitu, teman kita atau bangun relasi gitu ya. Saat kita mungkin ngerasa, oh ini orang udah dekat, segala kita ajakin lah untuk ikut webinar atau kita ajakin lah dia untuk punya buku gitu ya. Buku ini bagus banget karena alhamdulillah kita sering banget lihat dia posting tentang anaknya umur segini gitu ya. Ajak dia punya buku parent-time gitu ya. Nah itu bagus banget gitu karena akhirnya apa? Bangun relasi. Nah itu yang lebih utama lagi. Jadi ayah bunda semuanya, makanya saat kita mungkin ikut merasakan produk Evaden ini, jangan sampai malah kita yang lebih dekat daripada teman-teman yang lain di luar sana mungkin. Kan alhamdulillah sudah ikut mungkin, dan saya yakin betul sudah merasakan juga produk-produk Evaden, entah buku, entah webinar, entah e-course, segala halnya. Jangan sampai kita yang merasakan ini pun cuma sekedar punya doang tapi nggak merasakan manfaatnya gitu ya. Dan sekarang kan udah karena ngerasa udah punya aja langsung pengen orang beli juga. Nah itu jangan sampai, tapi kita ngerasain dulu manfaatnya, ngerasain dulu baca bukunya, ikuti webinarnya gitu ya. Nah saya pernah waktu itu kalau nggak salah siapa gitu ya, ada yang dia nge-share untuk ngajak webinar itu dengan bentuk testimoni bukan dari kita, testimoni dari dia sendiri ngebuat gitu ya. Terus dia ngasih link uniknya, dan itu lebih banyak lagi yang ngeklik karena ngerasa lebih deket, lebih ngerasa relate dengan apa yang dia share dalam bentuk testimoni dan resume gitu ya. Nah itu seperti itu. Kalau pengen akhirnya bangun relasi gitu ya. Kalau nggak mau spamming. Tapi katakan kalau masih belum punya kemampuan untuk relasi, untuk punya sosial yang bagus dalam ke orang-orang lain, ya minimal posting, minimal share, sering-sering posting, status minimal bisa ke grup-grup ataupun ke personal. Itu kita hari ini baru ngomongin WhatsApp aja. Karena saya anggap WhatsApp sekarang alhamdulillah lebih mudah. Yang saya bilang juga tadi bahwa secara data tentang sosial media di dunia, WA paling banyak penggunanya dan paling banyak orang konversi. Kita pun juga kadang berapa kali
karena bermodalkan WA, banyak banget kayak orang yang ngerasa akhirnya mau gabung, mau beli, mau daftar itu dari WA gitu ya. Jadi maksimalkan WA-nya, maksimalkan postingan. Jadi poinnya adalah untuk kali ini di pertemuan kita kali ini adalah yuk maksimalkan marketing kit yang alhamdulillah sudah disediakan oleh tim untuk di-share dengan beserta linknya. Di WA juga pun sekarang udah linknya sekarang pun dibuat khusus sama pihak WA, jadi bisa diklik gitu ya. Jadi maksimalkan aja dengan fitur-fitur yang alhamdulillah sudah diberikan oleh pihak WhatsApp gitu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya minimal kali ini jangan lagi alasan aduh itu saya belum pecah telur, aduh saya belum berhasil nih, belum dapat komisi-komisi juga, udah ikut Fatherman lama nih, kemitraan untuk akhirat segala halnya gitu ya. Ya bisa jadi karena kitanya jarang posting. Yuk pantengin di grup atau channel dari Telegram tentang marketing kitnya, itu maksimalkan. Katakanlah mungkin ada lagi itu saya jarang buka Telegram, pengennya WhatsApp, nanti mungkin jadi pertimbangan tes salwa apakah nanti ada bentuk grup WhatsApp atau nanti bagaimana yang isinya semua marketing kitnya dari semua produk, mungkin gabungin aja biar gampang gitu ya. Sehingga kira di download pun, di forward pun gampang, tinggal di share. Tapi jangan lupa saat kita nge-share hal itu, yuk masukkan unique linknya agar tahu nih, ke-track nih, ternyata yang ada yang beli, ada yang daftar nih, karena dari linknya si ibu ini gitu ya, si bapak ini gitu ya. Nah, itu akhirnya pun insya Allah berbuah kebaikan bagi yang sudah menyebarkan itu semuanya gitu ya. Nah, itu mungkin sedikit diskusi terkait hal ini yang berkaitan dengan apa yang kita sampaikan. Insya Allah dari kita yang share, insya Allah dapat keberkahan berupa komisi yang didapatkan dari produk-produk yang dijualkan gitu ya. Mungkin selanjutnya Teh Salwa kita masuk ke tanya jawab. Kayaknya banyak yang bertanya jawab itu di kolom chat kayaknya gitu ya. Silakan Teh Salwa. Oke, terima kasih Kang Adi atas materi, Masya Allah, Alhamdulillah. Oke, di sini banyak banget nih Kang Adi yang bertanya. Dari mulai mana nih ya? Saya bacain ya. Jadi mungkin yang atas itu kayak ada tadi itu terkait tentang Pak Handi itu ya. Iya, betul-betul. Kalau dari Kak Hasna, kalau dari siapa nih? Boleh kalau ada yang bertanya silakan ditanyakan di kolom chat atau mau buka boleh juga. Kendala saya saat posting info webinar di IG beberapa kali terakhir ini kok sering dihapus oleh pihak IG. Oke, ini Bu Irma. Bu Irma kalau boleh tahu nge-share-nya kemarin tentang LGBT nggak Bu? Kemarin kita juga yang LGBT kena berapa kali take down karena kata-kata LGBT-nya belum kita perhalus. Jadi beneran maksudnya LGBT nggak kita alain, kita kan L 6 B-nya 8 gitu. Itu kita belum kayak gitu. Jadi kemarin kena banyak banget dan malah kita pernah waktu itu konten yang viral banget tentang LGBT dulu ya, tahun lalu tuh ada yang sampai benar di take down sama Instagram pun sampai kalau nggak salah ada tindakan apa saya lupa gitu. Waktu itu sampai sekarang pun gara-gara hal itu pun sekarang akun kita itu nggak bisa kolaborasi di ban 30 hari lah, beberapa fitur tuh nggak bisa kepake gitu ya, gara-gara sering mengkampanyekan hal-hal yang kayak anti kayak gitu sih. Itu juga kita kena sih gitu ya. Tapi kalau boleh tahu Bu Irma pas lagi di blog itu ataupun di take down itu keterangannya apa ya? Ada nggak mungkin lebih jelas detail kata-katanya apa gitu? Apakah karena penipuan kah atau karena postingannya tidak sesuai dengan panduan komunitas kami, misalnya gitu tuh, Inggi suka kayak gitu tulisannya. Ya mungkin apa nanti Bu Irma boleh nanti di responnya. Oke, ini Pak Handi nih. Assalamualaikum Om Adi. Pak Handi silakan. Ya kan selama ini sih join di Telegramnya Fatherman sih hanya untuk konsumsi pribadi gitu ya. Nah ceritanya sekalian saya bikin kolam gitu di Telegram karena kalau di WA kan ketumpuk terus. Tapi kok saya lihat materinya itu ada watermarknya gitu loh. Nah terus kebenaran minggu kemarin itu saya ada parenting sama Dr. Dewi Inong gitu kan. Sering sekali sih dia nyebut ya Fatherman ya karena ada referensi juga dari dia tuh buku-buku yang Fatherman itu gitu kan. Ternyata saya juga udah baca karena memang saya ngikutin channel Telegramnya gitu kan. Nah rencana saya pengen jadi pada peserta parenting itu ya paling minimal dari teman-teman lah ya, teman-teman waktu parenting satu sekolahan itu pengen saya ajakin gitu kan. Nah saya pengen coba bangun kolam lagi karena kemarin beberapa sempat
saya posting waktu ada dosa jariah tuh ya, dosa jariah karena kesalahan jariah orang tua itu saya posting di situ kan di Telegram itu. Tapi kan ya tadi ada watermark itu. Nah, sementara personal branding watermark itu lebih dapat orang cari di mana-mana karena ada di Instagram segala ya daripada link yang kita sebar gitu loh. Maksud saya begitu. Siap. Oke. Watermark itu maksudnya ya? Ada logonya nggak maksudnya? Ada logonya ada maksudnya? Logo Fatherman. Di videonya juga ada Fatherman. Jadi itu lebih masuk apa ya alam bawah sadar mereka daripada link yang kita sebar itu loh, Om. Mas nangkep Om ya? Paham. Makanya lebih ke fokusnya Fatherman gitu ya. Sementara untuk kalau seorang affiliate gitu ya, yang saya biasa mainkan gitu ya, itu apa ya rancu gitu loh Om. Jadi selalu mengarah ke pusat. Sementara kita pasang link sebar kemanapun, orang di bawah sadarnya itu lebih nancapnya ke Fatherman-nya gitu loh Om. Siap. Ya, nangkep Om ya. Jadi mungkin saya tuh kita sebar tuh materinya gitu ya. Materinya gitu ya kita sebar. Nah, tentang apa nih? Tentang kesalahan yang dosa jariah orang tua kita tapi kita lakuin lagi ke anak kita gitu kan. Itu aja materinya gitu. Nah, sementara kalau pengen dia lebih tahu lebih detail entah webinarnya atau bukunya atau apanya, klik link kita gitu lah. Sementara kalau udah ada watermarknya, orang mungkin pada saat itu nggak langsung ngeklik link kita, hanya ngelihat video gitu ya. Tapi nanti ketika dia, waktu itu apa ya namanya ya, lupa belum ngeklik, pengen pesen gitu, pengen ikut apa ya, Fatherman, nah kan begitu daripada ke link kita gitu loh. Paham ya? Nah, jadi alam bawah sadar orang itu kan pasti nanam hal itu dan keduanya personal branding gitu loh. Oke, siap. Kalau boleh tahu, polosan kan enak tuh kayak. Kalau boleh tahu Pak Hadi, kalau boleh tahu Pak Hadi, mungkin pas lagi ikut affiliate yang lainnya yang tidak mencantumkan logo tuh, boleh sebutin nggak apa produknya gitu? Ya? Cek, boleh kedengar sekarang? Pak Hadi boleh tahu mungkin ikut affiliate yang kayak gini loh. Contohnya gitu produk mana yang mungkin Pak Handi ikut affiliate di mana gitu, di brand mana gitu. Terus ada marketing kita terus nggak nyantumin logo. Kalau boleh tahu produknya produk apa ya? Kalau saya lihat sih dari postingan apa ya kayak hariannya gitu Om ya, yang kayak apa sih kemarin lupa saya. Membahasakannya kayak mendidik anak laki-laki gitu loh, mendidik anak laki-laki ya. Itu di bawah slide gitu ya. Saya kan lihat slide gitu ya. Slide gitu kan. Nah, itu di bawahnya selalu ada Fatherman itu gitu Om. Nah, maksudnya linknya atau logonya aja? Pengen saya sih itu polos aja gitu loh Om. Linknya atau logonya? Logonya, logo Fatherman-nya. Oke, siap. Logonya gitu loh Om. Oke, siap. Pengen saya sih watermarknya nggak ada gitu kan, polos aja. Jadi orang nangkep itu hanya materi tentang mendidik anak laki-laki gitu. Tapi nanti ketika dia lebih tertarik, dia ngeklik link kita gitu loh. Tapi kalau sudah ada watermarknya, ketika kemungkinan ada orang itu pada saat itu nggak langsung ngeklik. Suatu saat dia ingat, apa ya waktu itu saya lupa ngeklik, lupa join atau Fatherman gitu. Nah, jadi kan mereka lebih ingat Fatherman-nya mungkin pada saat itu dia lupa ingat waktu itu saya buka medsos apa ya gitu kan, Telegram channel. Kalau udah mungkin udah nggak bakal lupa lagi, udah nggak bakal ingat lagi kolam yang saya buat gitu loh. Tapi lebih nyantum ke alam bawah sadar dia tentang Fatherman gitu kan, karena personal branding juga gitu loh. Nangkep Om ya? Siap. Saya respon Pak Andi ya. Oke, lanjut. Jadi terkait masalah hal tentang penggunaan logo dan segala halnya kami tetap akan mempertahankan hal itu. Jadi bukan apa, karena kami ingin menyampaikan bahwa apa yang di-share itu menjadi tanggung jawab kami. Jadi ada orang nge-share lagi. Tanggung jawab kami bahwa ini memang secara kontennya, secara hal yang di-share, secara tulisan, secara quote, secara carousel, secara video itu adalah tanggung jawab kami. Jadi bukan kami tentang masalah kepemilikan, malah kami pun konten-konten kami mau ada yang ulang lagi buat segala hal, silakan aja lakukan gitu ya. Itu kami coba untuk akhirnya ini bawa dari kami. Kalaupun ada apa-apa, ada masalah di kemudian hari, kami tanggung jawab. Bukan mungkin polosan, bingung ini siapa yang nge-share sih, kok tiba-tiba salah, kok ini kayak itu. Jadi kami pun ada beberapa kali kemarin kayak ada konten yang kemarin kami sempat nyebut nama satu itu sampai di chat sama kelembagaannya gitu. Akhirnya kami ngerasa kami bersalah waktu itu, bahwa bersalah sih.
Udah kami langsung tidak mau panjang lebar, sudah kami tutup saja, kami take down aja gitu. Jadi penggunaan logo itu adalah bentuk tanggung jawab kami bahwa ini dari kami. Katakanlah kalau penggunaan Pak Handi pengennya polosan segala halnya, kami sih sebenarnya untuk hal itu nggak bisa nyiapin. Mungkin Pak Handi bisa untuk melakukan redesign lagi. Apa yang sudah konten kami lakukan bisa didesain ulang, kata standar aja gitu, nggak usah ribet gitu. Mungkin katakanlah putih polos. Kita kan juga sebenarnya konten Fatherman yang untuk carousel tuh nggak pernah desainnya ribet lah gitu sebenarnya. Putih sudah kata-kata saja. Ya mungkin tinggal bisa kayak gitu mungkin kalau saran saya Pak Handi, jadi bisa dia desain ulang. Kalau kita untuk hal itu sih kita cuma menyanggupinya adalah untuk menghilangkan link utama dari kami gitu. Tapi katakan kalau Pak Handi pengen adalah ada watermark dihilangkan, tidak ada logo segala halnya sih, insya Allah dari kami pun malah konten-konten kami itu feel free aja untuk disebarkan gitu ya. Kalaupun katakan pengen disebarkan lagi dalam bentuk yang lain pun silakan aja, insya Allah kami sih tidak ada masalah gitu sih. Mungkin Pak Handi itu saja jawabannya. Gimana Pak Handi? Insya Allah nangkap ya dari kami. Kalau karena kami adalah bentuknya adalah brand juga, itu juga yang yang akhirnya kami pertahankan juga untuk hal itu sih. Oke, sip gitu ya Pak Handi. Sudah terjawab insya Allah. Tapi boleh kan kita ke pertanyaan selanjutnya? Siap. Ini kalau lagi yang lainnya. Ini bagian yang tadi untuk affiliate tiap ya, buku. Untuk affiliate tiap judul buku itu bikin linknya beda-beda ya Kak, gitu kan? Ya, sebenarnya kalau untuk yang tiap judul buku, tiap produk itu emang linknya beda-beda gitu. Jadi emang kalau dapat katakan marketing kit dari Tesawa, mungkin katakan di grup webinar ya, mungkin link unik yang kita ambil di member areanya ya yang webinar. Dapatnya yang buku tentang Fatherman 1, ya ambil yang unique linknya Fatherman 1. Karena kita belum ada link yang isi semuanya. Karena kalau isi semuanya, berapa pengalaman kami Bu, kenapa kami buat bisa-bisa gitu? Karena orang tuh akan kebingungan. Mungkin dapat iklannya gini, tentang memaksimalkan tumbuh kembang usia 0-7 tahun. Tapi dapat linknya link umum, semua produk. Dia bingung lah, tadi saya ngisi, tadi saya dapat iklannya produk ini, buat apa jadi banyak iklan ya? Orang akhirnya karena kebanyakan produknya di situ, orang akhirnya jadi nggak jadi pesen. Mending udah jelas saya atau produk Bu gitu, atau jadi produk udah jelas gitu. Akhirnya dan insya Allah Bu untuk satu link itu insya Allah bertahan lama lah gitu. Saya nggak bisa declare selamanya ya Bu. Tapi sih kita sebenarnya selamanya gitu ya Bang. Karena alhamdulillah belum ada kejadian yang tiba-tiba berubah atau bagaimana. Ya alhamdulillah selama Ibu linknya dan akunnya sama, emailnya sama, segala itu sama, saat Ibu dapat linknya itu ya akan link uniknya akan seterusnya seperti itu terus gitu ya. Jadi katakanlah Ibu punya konten evergreen banget tuh ya, dan itu katakanlah mungkin baru dipostingnya hari ini, tapi mungkin ada orang yang baru lihat 2 tahun kemudian dan dia ngeklik, tetap aja dia komisi untuk Ibu karena link uniknya tetap dari Ibu gitu ya. Seperti itu. Next Salwa. Sip Kang Adi, baik. Begitu ya Ibu Endah, berikut dengan jawabannya. Oke, kemudian ini dari Mbak Rizky. Kalau minat orang tua sekarang untuk belajar parenting masih banyak ya Kak? Ini ngomong bahwa ini sih, kalau sebenarnya kalau saya ngeliat malah tren orang belajar parenting itu makin tinggi Bu ya, makin tinggi karena sudah mulai ada kekhawatiran mereka memiliki anak dan takut jadi orang tua yang gagal. Mungkin mereka melihat dari kacamata orang tua sebelumnya gitu ya, sehingga akhirnya makanya sekarang pun banyak banget Bu bermunculan startup ataupun berapa tempat pembelajaran parenting atau psikolog kayak gitu ya. Itu banyak banget gitu ya. Kenapa? Karena memang secara kebutuhan lagi tinggi-tinggi banget gitu. Jadi insya Allah sih sebenarnya secara hal ini pun kita sebenarnya Bu secara penyebaran pun masih belum terlalu masih banyak market barunya Bu. Dan saya yakin malah Ibu mungkin kontak-kontaknya Ibu atau teman-teman Ibu saja mungkin belum kenal Fatherman. Nah itu bisa jadi malah sasarannya gitu ya. Karena kita pun juga secara ini ya karena baru secara perusahaan juga masih baru jalan 2 tahun 3 tahun lah Bu. Jadi saya yakin masih banyak yang belum kenal Fatherman secara umum gitu sih Bu. Oke, begitu ya. Ini Mbak atau Bapak ya? Oke, siap begitu. Oke, mungkin cukup Kang Adi. Ada lagi mungkin pertanyaannya atau kita cukupkan?
Siap-siap. Kalau ini yang di bawah-bawah sih udah ada ya. Udah. Iya. Yang di atas Gitu. juga alhamdulillah sudah terjawab tadi sama Kang Tadi Adi. ada Kak Hasna ya. Kalau jadikan akun bisnis gimana Kak? Jadi masuk katalog gitu. Itu juga boleh Kak Hasna ya. Untuk punya WA bisnis nih. WA bisnis kan ada fitur katalog ya. Nah itu dimanfaatin aja. Kadang kalau kita nge-share, saya juga berapa kali Bu kalau teman-teman semua ya. Kalau berapa kali ada orang nge-share apa ya, ataupun saya dapat nomor dari siapa gitu tentang dia bisnis ini. Kadang saya buka WA-nya, saya ngeliat katalognya kayak kemarin beli laptop. Ada orang jual laptop tuh saya lihat katalognya, wah ternyata banyak yang di laptop dijual banyak juga gitu ya. Saya malah lebih trust ngeliat katalognya gitu sih. Kemarin juga nyari sewa buat yang 360 itu ini kan ada tuh ada yang foto-foto muter gitu. Dan saya juga waktu melihat dari katalognya juga gitu. Itu lebih trust lagi sih insya Allah gitu kalau kita punya WA bisnis gitu ya. Ya mohon maaf Pak Rizky, ini Pak Rizky namanya ya Pak. Oke sip. Iya kalau buat Pak Rizky, kalau buat website sih sebetulnya kita pun menyediakan juga. Kemarin banyak affiliate kita juga yang nanya tentang apa file buat apa JSON ya, tentang apa template buat landing page-nya. Kami pun beberapa kali sudah sebar juga. Dan itu pun kami feel free aja untuk digunakan untuk akhirnya ada pemancing ya landing page untuk akhirnya orang tertarik gitu ya. Akhirnya pun belinya lewat landing page karena teredukasi dulu. Itu sih kita juga bantu hal itu. Tapi alhamdulillah ada beberapa yang update, tapi kita belum update sih kalau di affiliate karena kan masih apa kira-kira website terbaru kami pas nggak nih untuk kebutuhan yang nanti di teman-teman kemitraan gitu sih. Ada Pak Handi JSON-nya nanti di Google Drive kalau nggak salah ada yang pernah kami share, nanti mungkin di-share lagi sama Teh Salwa ya. Siap Kang Adi. Oke. Cukup insya Allah pertemuan kita pada malam hari ini. Alhamdulillah nggak lama ya, jadi sejam ya. Insya Allah next mungkin kita akan bertemu lagi di bulan depan insya Allah. Insya Allah. Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak sudah ikut agenda kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan, pasti ada yang didapatkan pada malam hari ini. Jadi yuk kita semangat untuk sebarkan tentang perihal parenting. Karena memang benar yang dikatain sama Kang Adi, kalau sekarang itu lagi gencar-gencarnya tentang parenting. Di media khususnya di Instagram atau juga di TikTok itu lagi gencar-gencarnya perihal tentang parenting. Gitu ya. Saya terima kasih banyak Kang Adi sudah mengisi kegiatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Kang Adi sehat beserta dengan keluarga. Amin. Juga Bapak Ibu semuanya dimudahkan segala urusannya, diberkahkan dan rezekinya diluaskan. Amin Allahumma amin. Baik kalau begitu kita sama-sama tutup agenda pada malam hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan semuanya. Terima kasih semuanya. Izin pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tutup ya teman-teman semuanya.